Tinggal di mana? Tangerang, Bapak. Tangerang. Ini siapa? Ini siapa? Saya Ristina, Tina. Ini suami saya Ferry Susanto. Ini suami? Iya. Ini istri? Iya. Oh iya. Ibu umurnya berapa? 39. Suami? 34, Pak. 34. Siap. Waduh, dapat berondong. Ini istri yang keberapa? Ini suami yang keberapa? Kalau dari saya istri yang pertama. Kalau saya ini suami yang kedua. Ini istri yang pertama. Ya, Ya. siap, Pak. 34 dapat 39. Istri pertama. Siap. Ini ibu suami yang kedua. Iya. Suami yang pertama anaknya berapa? 2. Suami yang kedua Mau 2. mau 2. Oh, ini lagi bunting. Iya. Kapan buatnya? Ya, waktu kan habis kena ardaya. Kok nggak lapor saya? Kan waktu berobat pertama ke sini, Pak. Waktu berobat pertama udah hamil belum? 4 bulan. 4 bulan. Iya. Nah, sekarang 8 bulan kurang 10 hari. Oh iya iya iya. Waktu Yang pertama cerai mati, cerai hidup. saya hidup. Cerai hidup. Iya. Ini dapat lagi Iya. yang kedua. Iya. Ya 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 ya. Nah, ini tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Dari istri sih, Pak. Yang nonton duluan istri. Istri. Apa yang tertarik dari RDI kalau saya boleh tahu? Pertama sih waktu itu karena kepepet ya, apa namanya, utang gitu. Yang pertama sih apalagi yang pertama lihat Bang Regi masalah centong itu. Oh iya. Tadinya nggak ini, tapi pas disimak di ini nyambung sama ini gitu. Oh, intinya berarti ini nggak keluar dari agama gitu. Jadi tertarik kan di situ. Nah, sekarang nih yang sekarang hadir nih apa hajatnya kalau boleh tahu? Pengen kayak Raya Tajrim melintir ahli sedekah ke anaknya. Boleh. Siap. Nah, Bapak sehari-harinya apa? Dagang ayam goreng. Dagang ayam goreng. Barang. Nah, ayam mentahnya berapa potong sehari habis? Semenjak privat yang pertama agak naik sih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Privat yang pertama sedekah 10 juta. Iya. Siap. Oke, ini privat yang kedua. Iya. Iya, saya maunya begitu. Maksa yang Nanti privat lagi yang ketiga. Siap. Nanti privat lagi yang keempat gitu kayak Mbak Lisa. Amin. Mbak Lisa bisa cairkan 200 miliar yang pertama. Kita kadang baru privat yang pertama nggak terkabul protes. Saya bilang belagu bener loh. Hajat 10 miliar sedekah 10 juta mana ada. Nah, privat yang kedua, privat yang ketiga, privat yang keempat, privat yang kelima, privat yang keenam. Lanjut terus. Nanti bisa pasti 10 miliar. Amin. Mana mungkin baru privat pertama langsung 10 miliar. Mana ada. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Bapak sama Ibu nih. Siap. Mana yang masih punya sifat busuk di hati Bapak atau di hati Ibu? Mana 18 sifat? Kebanyakan sih saya suka jengkel. Nah, coba. Bisa gak sifat busuk yang 18 nggak boleh ada di Bapak dan Ibu? Pasti bisa. Kan bisa. Pasti bisa. Toh ambilin tas hitam toh. Nah, jadi paksain Bapak dan Ibu karena itu sifat busuk. Kalau Bapak dan Ibu masih punya sifat busuk nggak bisa. Walaupun Bapak dan Ibu udah sholat, tahajud, sedekah, nggak bisa. Hilangin dulu tuh sifat 18-nya. Nah, caranya gimana? Ibu bisa gak paksain sama Bapak kalau dari maghrib sampai isya? Kalau memang gak bisa cari waktunya, tapi kalau bisa praktekin Ibu atau Bapak salah satu atau dua-duanya. Paksain sholat tobat yang 18. Paling saya suka siang, Pak. Nggak apa-apa. Soalnya kalau kan kita buka jualan ayam dari habis asar sampai subuh. Sampai subuh? Iya. Oh iya. Jadi kadang itunya sebelum duhur, kalau nggak sih sudah duhur sebelum Iya, buka warung. nggak apa-apa. Pokoknya paksain ya. Sifat 18. Sholat tobat 18 salam ya. Iya, siap. Terus kedua, Ibu sama Bapak bisa gak jangan meratapi nasib?
Jangan diseselin nasib. Lo tuh suka diseselin nasib, Ya. suka meratapi nasib. Benar Pak, benar. Siapa? Betul? Nggak Iya, Pak. boleh. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngasih penghasilan sebulan 10 miliar nggak bisa? Bisa lah, pasti bisa. Mosok ngasih mobil Robicon nggak bisa? Bisa lah, pasti bisa. Mosok ngasih mobil Hummer nggak bisa? Pastilah bisa. Nah, mau saya, jangan meratapi nasib dulu. Jadi gimana caranya, bisa nggak bisa, paksain ibu menerima takdir Tuhan. Jadi yang pertama, sholat tobat yang 18 kali nggak boleh bolong. Yang kedua, ibu terima dulu takdir Tuhan bahwa ibu dapat suami ini, punya anak ini, lagi hamil ini, usahanya ini. Nah itu diterima dulu. Karena di Al-Quran ayatnya apa? Terima dulu. Iya itu mana mic lu? Micnya mana? Harus Hah? J. kurang. Tes. Terima ketetapan Allah. Ayatnya, firman Allah dalam hadis qudsinya, sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar, legowo atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Jadi harus diterima Diterima ketetapan dulu, Allah. nggak boleh meratapi nasib. Siap. Kenapa ya kok saya seperti ini ya sekarang ya? Kenapa ya saya dagang mesti habis sampai pagi ya? Enggak, nanti kalau Bapak udah praktekin ilmunya RDAY, Bapak dagang dari habis asar. Jam 9 malam udah selesai, udah pulang. Pasti udah pulang. Begitu. Saya juga dulu sampai pagi, Pak. Dari habis maghrib nih kita pripat nih sampai jam 11. Jam 11 saya pencerahan sampai jam 1. Jam 1 ada lagi yang pripat 2 juta sampai jam 5 pagi. Sekarang udah enggak. Orang datang satu dengan hajatnya 30 triliun. Nih sekarang. Siap. Udah selesai. Nggak usah megang banyak orang, megang satu aja udah. 30 triliun. Megang lagi satu orang 200 miliar. Udah megang satu orang aja. Udah. Ngapain megang banyak-banyak? Nah, Bapak juga begitu nanti. Jadi nanti Bapak dagang, ada orang mau bikin acara ini, pesen deh tuh. Amin. 100 ekor, satu orang pesen 200 ekor, udah selesai. Ngapain mesti dagang eceran? Sekarang udah enggak saya. Nih, karena tadi macet ya udah kita majuin sampai jam 18. Jam 18 tadi kan macet banget tuh. Saya berangkat dari rumah jam 12 dari Sentul sampai sini tadi setengah 5. Ngos-ngosan kan capek, udahlah tar aja habis maghrib. Nggak taunya kakak saya dari Kemayoran jam 11 baru nyampe juga tuh, barusan tuh expander. Nah maksud saya, Bapak nomor 1 yang ayatnya Allah dulu, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah Bapak aminin dulu tuh, nggak boleh meratapi, terima. Kalau orang bilang legowo, coba ulangi lagi ayatnya yang agak keras suaranya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau legowo atas cobaanku,
tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap ketetapanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu Nah, bunyi keras nggak tuh firman-Nya. Iya. Keras. Jadi ibu mesti terima dulu bahwa ibu udah ditakdirin sama Allah harus nikah 2 kali. Yang pertama sama si bangsat, yang kedua sama ini. Gitu. Jangan ibu, kenapa ya yang kedua kok? Nah, nggak boleh. Ini standar, Bu. Limited edition. Udah nggak keluar lagi 2026. Jadi stok lama. Amin. Ya. Iya. Jadi malu ya. Hah? Jadi malu. Hah? Limited edition. Iya, maksudnya nikah sama si pertama kan sama si bangsat. Iya. Nah, ini sama yang kedua limited edition. Iya. Udah expired. Stok lama. Udah kadaluarsa. Jadi ibu mesti terima. Gitu. Udah nggak produksi lagi. Udah nggak produksi lagi 2026. Tapi kan kita kadang gini ya. Ini kok yang kedua kok aneh ya. Iya. Aneh. Ini nggak aneh, Bu. Emang udah bawaan oroknya begini, Bu. Jadi malu. Hah? Jadi malu. Jadi malu. Apa? Jadi malu katanya. Jadi malu. Ya gila resikonya privat begini lah, Bos. Emang kamu nggak tahu resikonya privat? Kebaca lah, Pak. Nah, yang ketiga, saya mau ibu walaupun dagang ayam goreng, ibu harus punya Pajero, Amin. harus punya Fortuner, Amin. harus punya Robicon, Amin. harus punya Hammer. Amin. Karena gurunya punya, muridnya harus punya. Amin. Caranya gimana? Kalau ibu lagi kesel, bapak lagi kesel, keluarin unek-uneknya yang negatif, lawannya ucapan yang ditelan positif. Ajarin. Ya. Jadi sifat 18 itu kan harus benar-benar tidak ada. Harus benar-benar nol. Nah, cara menghilangkan tadi sudah diajari Pak Haji dengan sholat taubat. Itu kita jalanin 18. 18 kali. Ya. Maghrib sampai Isa. Isya. Kenapa diajarin Pak Haji untuk sholat tobat? Ini rahasianya itu tak ceritakan ulang. Siap. Kenapa Pak Haji ngajarin ini ditekankan lagi kepada kita? Karena Pak Haji sudah ngajari ke tamunya itu sudah 10 tahun yang lalu kan Pak Haji? 2011. 2011. Sekarang 2025. 2024 kemarin Pak Haji yang Iya. cair 200. Lah, beliau datang ke Pak Haji, 200 miliar cair. cairnya 200 miliar tunai. per bulan. Bawa Uang tentengan uang 40 miliar tunai. untuk beliau. Ditanya sama Pak Haji, kok ngasih duit banyak amat? Nah, saya kan berhasil Pak Haji ngamalkan. Dulu kan dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat. Dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat dulu. 2011. 2011. Apa yang dia lakukan sholat taubat dipaksain sholat taubat yang seperti diajarkan kepada tamu Pak Haji yang berikutnya sekarang ini. Nah, ini Bapak dan Ibu saya paksa suruh sholat taubat. Jadi nanti di hari tua Ibu umur 50 tahun, Bapak umur 50 tahun, saya nggak mau lagi Bapak dagang ayam goreng. Tapi duit ngejar Bapak. Ya. Sekarang nggak apa-apa Bapak ngejar duit. Tapi nanti duit harus ngejar Bapak. Dan itu udah terjadi sama tamu-tamu saya. Lanjut. Iya. 40. Datang lagi itu hadiah untuk siapa itu Pak Haji? 300 juta. Terakhir untuk beli kuda itu Pak Haji. 265 ingat saya itu Pak Haji. Hitung itu. Langsung kita bayarkan untuk beli kuda satu itu. Itu dipaksa Pak Haji untuk sholat taubat. Makanya ini ditularkan kepada kita semua untuk itu. Jadi kenapa sholat taubat itu ada dasarnya? Ada. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pada orang yang bertobat
di surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah minta kita untuk datang ke Allah mohon ampun. Ada 5 bonus yang dikasih Allah kalau kita mohon ampun. Salah satunya yang sedang dikejar oleh Bapak Ibu yaitu Allah akan melipat gandakan harta. Bukan diberi, Dilipat gandain. dilipat gandakan, ditambah. Caranya gimana? Nanti Allah yang akan. Jadi bukan datanglah kepadaku kamu untuk berdagang, bukan. Datanglah kepadaku kamu ikut multi level marketing, nggak ada kata-kata itu. Tapi datanglah kepadaku untuk mohon ampun. Nah, mohon ampun tuh bertobat. Nah, Ibu coba Bapak bertobat. Selama ini kan kita belum pernah bertobat. Yang ada kita bikin dosa aja. Bikin dosa aja. Terutama yang 18. Iya. Nah, coba sekarang kita datang ke Allah tidak bikin dosa tapi dengan mohon ampun. Nah, dengan melakukan tobat. Lanjut. Ya, jadi mengulang ke yang pertama tadi, ilmu Pak Haji kan jalanin, syukurin, nikmati. Kenapa jalani? Ya sudah, hidup ini jalanin saja karena Allah berfirman di surat Al-Ankabut 64 itu, hidup ini senda, gurau dan permainan. Ya sudah, jalani saja. Nggak usah kalau kita kan baca baca kan mikir, nggak usah, jalani dan disyukuri. Tadi ayatnya kan barang siapa yang tidak bersyukur maka suruh keluar dari kolong langit. Maka harus disyukurin saja. Kenapa pentingnya syukur sampai diulang-ulang oleh Allah di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan enggak bersyukur, ngeluh terus, isinya ngeluh. Ayam nggak habis-habis. Iya betul ya. Iya, syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Kata Pak Haji, nggak ada ayatnya yang barang siapa gundah akan aku tambah nikmatnya. Enggak, syukur dan dinikmati. Semua butuh proses, bukan protes. Proses itu bisa hasilnya sama, tapi cara sampainya di sana beda. Betul? Untuk bisa 10, untuk pelan-pelan Bapak perlu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Ada nggak jalan lain yang bisa sampai 10? Bisa dengan cara cepat. Bisa jadi itu atas, kalau kita bersyukur Allah memberikan cara yang instan. Untuk dari 10 tidak harus 1 tambah 1 tambah 1, tapi ada 100 dibagi 10. Ada rezeki 100 bagi 10 orang. Bagi berdua. Tapi ada prosesnya yang sangat sulit juga. Untuk nyampe 100 angkanya harus bisa 8 kali 3. Berapa? 24 dulu, pusing, belum sampai 10. Dibagi 6 sama dengan 4 ditambah 7. Oh, tambah kelihatannya 11. Lewat. Dikurangi 5. Nah, harusnya dikurangi 1, sudah di depan mata, angka 10. Tapi prosesnya tidak begitu. Ya Allah, tinggal kurang 1 aja kok nggak 10. Nggak bisa. Itu namanya protes. Maunya saya proses. Kalau proses berjalan pasti nyampe. Kalau protes berhenti. Demo kan protes demo. Ada gak demo jalan? Nggak ada, demo berhenti di panggung atau di mobilnya berhenti pakai sound system demo. Itu kan protes. Nggak mau, saya maunya proses.
Satu, menerima takdir takdir. Tuhan. Dua, nggak boleh punya sifat busuk. Kok sifat busuk? Coba dalam badan kita ada segumpal. Ya, hadisnya kata Rasulullah, ingat di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau baik seluruh tubuh berarti harum dong. Siap. Harum. Karena kita harum maka kupu-kupu datang, rezeki menghampiri kita. Baik. Kalau buruk, bahasa Pak Haji tadi, busuk, Nabi juga bilangnya juga busuk. Tapi kalau daging itu busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Padahal nggak busuk kelihatannya. Tapi menurut Nabi, busuk, Busuk. bau anyir. Maka yang datang rezeki bukan nggak datang rezekinya. Kupu-kupunya nggak datang. Ibu sholat. Ya. Ibu sholat, tahajud, sedekah, beribadah. Tapi ibu suka gedek sama suami karena suami agak lemot. Harusnya kan set. Ini agak lemot. Nah itu udah busuk tuh. Gitu. Jadi ibu tuh kan maunya set. Cepat. Ini apalah yang nggak dikerjain, yang nggak dikerjain, yang dikerjain malah enggak. Kan ibu jadi kesal. Nah itu sifat busuk. Itu yang bikin hajat kita lemot. Gitu. Bapak juga begitu. Maunya bapak kan bapak pegang duit. Ini enggak. Baru dapat seberapa duitnya langsung dipindah ke dompetnya dia. Kan kesel. Bener Bu. Tahu, Pak. Oh, tahu. Dua kali. Lagi. 2-0 katanya Pak Haji. Maunya suaminya ya dia megang duit dong, kan dia dagang juga. Jangan bentar-bentar dipindahin ke dompet, pindahin di dompet. Nah gimana? Hasilnya gue jadi nggak kelihatan dong, kata dia gitu. Nah itu namanya sifat busuk Pak. Walaupun bapak sholat, bapak tahajud, istilahnya bapak puasa Ramadan, 0. Kok 0? Busuk 0. Semua kali 0 hasilnya 0. 1000 kali 0 0. Nah bisa gak bapak dan ibu jangan punya sifat busuk? Pasti bisa. Terutama kemana? Ke ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Anak bawaannya ibu dari suami yang pertama ciptaan Allah. Nggak boleh juga. Sama kucing lagi dagang. Itu juga sifat busuk. Hah? Kerjaannya siapa itu? Jawab. Saya. Oh belok. Kadang kucing ikut jualan Pak. Kadang dipentungin saya bilang jangan kasih makan ayam. Iya. Tahu nggak boleh. yang dilakukan Pak Haji? Kalau kita makan, ada kucing datang, bos, pesen lagi 1 porsi. Dikasih kucing ikut makan. Kalau saya Kita lagi makan nih di rumah makan Padang, ada kucing. Pesan bos, ayam bos, porsi bos, kasih. Itu rezeki kita nanti tanpa diduga-duga itu 1000 kali lipat dari harga ayam sepotong yang harganya cuma 20.000 apa 30.000. Coba lakukan itu dulu. Nggak hanya itu, kita lagi makan nih. Ada burung, tuh. Nah kita bilang sama rumah makan Padangnya, udah minta beras dah, seliter. Berapa sih seliter? Taruhlah 13.000. Kasih taruh ke burung itu yang lagi pada notol. Bohong kita hari itu nggak bakal dapat 1.200.000. Ada aja rezekinya. Tapi kan kita nggak pernah peka ke situ, nggak pernah mudeng. Ditempar. Malah aduh, janganlah. Nah maunya saya, ilmunya RDAY ini memang ilmunya aneh, tapi hasilnya wow luar biasa. Lanjut. Ya. Akhir kenapa
sifat busuk harus ada karena akan sampaikan Pak Jati melenyapkan amal kita jadi nol. Karena Allah berpesan kita sholat, itu di Qurannya kan disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lanjutannya kan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. La syari, tidak ada niatan kita beribadah itu selain kepada Allah, hanya karena Allah. Karena kalau enggak ada nilainya. Nol tadi itu, nol. Jadi kita harus bernilai, tidak kertas seperti ini. Nggak bernilai kan, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau uang diambil nggak kira-kira? Diambil. Karena ada nilainya. Nilainya mana? Yang uang yang mana? Yang merah. Yang merah. Nah, tak kasih yang merah. Coba pegang. Kasih merah. Itu duit palsu. Coba lihat. Uang mainan. Uang mainan. Itu kelihatannya kita sholat, kelihatannya ibadah, tahajud, puasa Ramadan, nggak ada nilainya. Nggak ada yang ngambil. Kenapa? Karena punya sifat busuk itu nol. 0 kali 1000 ya 0. 0 kali 100 ya 0. Ibu kelihatannya sholat, puasa, tahajud, bayar zakat. Nggak ada. Kalau kita tanya Pak Haji, kok saya belum terkabul, kok saya belum cair 10 miliar. Bangsat loh. Kok bangsat? Yang lo ibadahnya emang ada nilainya di mata Allah? Nggak ada. Sifat busuk lo dulu dong dihilangin dong. Sifat busuknya nggak dihilangin, minta 10 miliar. Nih gue kepelin lo. Iya kan, kita kadang nih pada protes, Pak Haji saya udah sedekah 10 juta, kok saya belum ada hasil. Bangsat lo. Kok bangsat? Ya ibadah lo mana? Busuk, sifat busuk lo mana yang 18 itu? Terutama ke mantan. Oh nggak boleh. Busuk ke mantan nggak boleh, itu kan mantan. Udah aja biarin, itu kan penghuni neraka. Ini aja nih yang bakal menghantarkan kita ke surga nih. Gitu. Iya betul. Betul sekali. Jadi nggak boleh. Banyak tamu-tamu RDI yang udah pada sedekah 10 juta. Mana Pak Haji hasilnya? Nih, gua kepelin lo. Sifat busuk lo mana? Keluarin dulu. Orang lo sifat busuknya ada kok. Terutama ke siapa sih kita sifat gebusuk? Ke anak. Suka nasehatin anak. Bangunin anak pagi-pagi dengan hati kesel. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Memaksakan kehendak nggak boleh. Betul? Betul. Lanjut. Kalau anak sakit hati, doanya jadi Negatif. Maka pamungkasnya Pak Haji kan, kalau anak bikin kesel, suami bikin kesel, ada kucing bikin kesel, dikasih, keluarkan negatifnya, unek-unek negatifnya, sumpah serapahnya. Masukkan yang energi positif. Hajat sebutkan. Gitu. Jengkelin suaminya, manggilnya Pak, bikin jengkel aja Pak. Saya nggak mau jengkel, kalau Bapak bikin jengkel terus, besok saya punya uang 10 miliar. Nah gitu. Jadi diluapkan kekesalan kita dengan kata-kata positif. Jangan dikeluarin dengan kata-kata negatif. Karena yang negatif pasti terkabul. Kenapa nggak kita ganti aja kata-kata positif? Contoh, saya punya anak. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Ayo. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Fauji, awas, jangan main air. Kalau Fauji main air terus, Papa punya mobil Hummer. Ayo. Saya punya Hummer. Saya nggak akan ngomong begini, nggak akan ngomong gini. Fauji, awas, jangan main air, nanti kepleset. Bener lo kepleset anak saya. Karena ucapan saya. Kenapa kok yang diucap kepleset? Kenapa nggak diucap Robicon? Kenapa nggak diucap? Bapak juga begitu. Keselnya dikeluarin
ngomongnya punya ruko, punya ruko. ngomongnya punya restoran, ngomongnya punya apa bebas gitu. Bisa gak? Pasti bisa. Harus bisa dong. Ya, Ya. jangan grundel. Kesini grundel, ini juga kesini grundel. Jadi clash. Jadi kalau ibarat tuh saut-sautan, ya kan? Iya. Nggak selesai. Nggak nyala listriknya. Nah, Negatif, nyala nggak? nyala enggak? Nggak nyala. Negatif harus positif. Untuk bisa nyala dengan ucapan yang baik, nyalalah lampu. Bisa, Pasti bisa. harus. Ini yang kedua, agak kejam kita ngomongnya karena biar ada hasilnya. Nanti Bapak peripat lagi yang ketiga. Nanti Ibu peripat lagi yang ketiga. Nanti kita memperuncing lagi. Nanti terkabul kan? Nanti peripat lagi yang keempat. Makin meruncing lagi. Peripat lagi yang kelima, keenam. Alhamdulillah punya ruko. Alhamdulillah punya restoran. Gitu. Ya, harus. Nah, terus ada lagi gak pertanyaan?